bahwa orang Israel ini sudah hampir sampai ke tanah terjanji. Bagaimana 12 orang yang disuruh mengintai tanah terjanji, 10 itu melihat hal yang baik. Memang semuanya melihat hal yang baik. Tapi 10 orang itu lebih melihat kesulitan. Mereka berkubu, mereka badannya besar-besar, keturunan enak itu raksasa. Keturunan raksasa, bahkan tanah mereka menelan orang-orang itu deh. Dan kami ini karena dia raksasa seperti belalang. Lihat. Dan hanya 2 orang, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, yang mengatakan kita bisa, kita mampu, Tuhan menyertai kita. Jadi lihat, ada perbedaan antara people of faith dan people of fears. Orang-orang yang punya iman, harapan, kasih yang kemarin dibahas, dengan orang-orang yang punya ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Tapi jangan langsung berpikir, oh kalau orang punya iman, harapan, kasih pasti nggak punya kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi jangan diputer-puterkan. Selama kita manusia, pasti punya kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Hanya pertanyaan refleksinya, kita ini orang yang hidup diatur oleh iman, harapan, kasih, atau diatur sungguh oleh kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Apalagi sekarang itu kan kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya ini. Ya, saya pergi ke Solo kemarin naik kereta api, hampir semua orang tenang, tidak pernah merasa kelamaan. Karena apa? Semua enjoy. Cengengesan sendiri-sendiri, ketawa sendiri-sendiri, asik pokoknya. Beberapa bulan lalu saya ke dokter gigi, dan semua yang nunggu dokter gigi tidak cemas-cemas gitu, dengerin saya kan udah merinding kalau di dokter gigi udah wing, aduh, lihat itu, dengar bornya itu gitu. Tetapi semua orang tenang-tenang saja. Karena apa? Ini adalah obat bius yang membuat kita akhirnya terserap masuk ke dalam dunia kita dan menghibur. Semua IG ces. Dan apa yang Anda lihat itu tidak semuanya mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Banyak hal-hal brutal di sini. Banyak hal-hal yang lebih menakutkan. Dan kita tetap tidak menyensor, tetap kita lihat. Baru-baru ini saya pergi ke Solo, ketemu dengan seorang oma-oma tua yang sudah 80 tahun lebih. Saya mendoakan dia. Lalu sebelum berdoa, langsung dia melihatkan sebuah video singkat dari IG. Bahwa di dalam pil itu ada paku-paku. Jadi ada paku kecil, kan pilnya segini, ada paku-paku kecil dibukain. Tuh Romo lihat, kalau di pil ini hati-hati, banyak paku-pakunya seperti ini. Jadi ada paku-paku yang dimasukkan ke dalam bungkus. Kan pil itu kan bungkus toh. Kan dibuka kan ada bubuk serbuk obatnya. Tapi ini malah paku-paku gitu. Malah paku-paku yang kecil dimasukkan ke situ. Lalu si oma itu jadi takut dan akhirnya dia tidak pernah mau minum obat lagi. Nah ini, apa yang terjadi bahwa apa yang kita lihat itu mempengaruhi sekali pola pikir kita. Mempengaruhi sekali pola tindakan kita. Jadi nggak aneh kalau kita setiap saat santapannya adalah IG, Facebook, dan TikTok. Ya, Anda memasukkan sampah ke batin Anda. Gitu ya. Karena tidak pernah tersensor mana yang layak dan tidak layak. Oleh karena kita bisa lihat ada people of faith, people of fear, orang yang penuh ketakutan, orang yang penuh iman, maka yang berikutnya adalah orang mengalami hal yang sama, namun punya cara pandang yang berbeda. Jadi seringkali tidak pernah kita bisa melihat sesuatu itu secara objektif, dan selalu subjektif.
Subjektif artinya apa? Yang menjadi penilaian itu berdasarkan pikiran dan perasaan saya gitu. Kalau objektif itu kan berdasarkan kenyataannya. Seperti apa? Hujan. Pagi-pagi udah hujan. Beberapa orang berkata, ya hujan, ya nggak bisa kemana-mana, ya banjir, ya dingin. Tapi bagi beberapa orang berkata, yes hujan, bisa tidur lagi. Bisa lebih nyaman, adem banget, enak banget, terusin mumpung sedang PW. Itu peristiwa yang sama dilihat oleh beberapa orang secara berbeda. Karena apa? Subjektif. Jadi tidak selalu tidak selalu benar. Enggak, tergantung kita. Jadi peristiwa sekali lagi sering kali kita nilai secara secara subjektif. Maka di sini pentingnya saya pun selalu nge-charge pola pikir saya, ngebenerin pola pikir saya. Saya sama, kalau ditanya, Pastor tuh nggak capek seminggu ini saya udah 3-4 kali seminar, terus-terusan. Apa nggak capek? Ya capek. Apa yang bisa membuat Pastor selalu semangat? Makanannya apa? Minumannya apa? Sorry, saya setiap hari menjilatin tiang listrik, kata saya itu. Jadi kuat banget saya gitu ya. Saya pakai pakai bajak, pakai makan tangkur. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah apa? Berani nge-charge nggak saya? Berani nge-charge nggak? Kalau saya cuma ngomong, aduh badan saya capek bener ya. Aduh saya udah nggak bisa apa-apa. Udah, ambruk lah. Beberapa saya punya teman pastor gitu, kalau udah tugas keluar kota, itu butuh istirahatnya seminggu. Dan kata saya tuh, kerja sehari healing sebulan. Manusia macam apa ini gitu ya. Sedikit-sedikit healing. Bukan healing itu ngegiling, kata saya itu. Jadi orang itu sering kali kalau sudah melakukan sesuatu, aduh butuh banget healing. Itu saya sedang senang-senangnya sekarang memperdalam tentang strawberry parents, strawberry generation. Bahkan bisa jadi adalah strawberry faithful. Orang-orang beriman yang seperti strawberry. Strawberry itu apa? Tanaman yang amat sangat terjaga baik, tapi kesentuh sedikit hancur. Sama, kita pun sama. Seolah-olah doa kita bagus, pujian-pujian kita mantap secara manusiawi, keren. Dapat gesekan sedikit, marah, ngambek, nggak mau lagi, mundur gue, selesai. Strawberry sekali gitu ya. Mudah, memang bagus, memang indah, keren banget, menawan banget gitu ya. Tetapi itu tergesek sedikit, ngambek, nangis, tidak tahan. Itulah sebuah kenyataan. Maka lihat people of fears, orang-orang yang diatur oleh ketakutan, kegelisahan, orang ini selalu melihat tantangan menjadi hambatan. Jadi kalau melihat tantangan itu selalu, ini pasti nggak bisa nih, ini pasti sulit nih, ini pasti membuat kita repot nih, itu. Jadi perjalanan itu selalu dirasakan menjadi berat karena kita melihat tantangan. Tantangan itu bukan menjadi sebuah kesempatan kita untuk berkembang, bukan. Tantangan itu membuat kita menjadi apa? Udah nggak bisa. Syukur kepada Allah, saya walaupun anak bodoh, gitu ya, dikaruniai oleh Tuhan kemauan untuk terus maju. Maka saya sekolah tidak pernah sekolah tinggi-tinggi. Bahkan kalau disuruh sekolah, saya lebih cenderung rendah hati, yang lain saja. Karena saya malas. Males untuk sekolah. Tetapi pada saat saya ditantang, misalnya pastor, seperti kemarin,
Saya harus membahas perkawinan di Bintaro lewat ASG, ajaran sosial gereja. Aduh ampun Tuhan, saya udah lama nggak pernah baca itu lagi. Ya sudah, saya terima. Akhirnya itu memaksa saya untuk apa? Membaca, belajar lagi. Gitu. Bukan berarti, oh itu bukan wilayah saya, itu bukan bagian saya, cari yang lain aja. Tapi memang di saat-saat tertentu seperti hukum perkawinan, wah itu kasus-kasusnya berat banget. Saya akan ngomong, mari kita datangkan orang yang ahlinya, yang bicara benar, pas. Gitu ya. Saya tahu hanya datarnya, tetapi dasar-dasarnya ke dalam-dalamnya, hukum itu saya tidak terlalu tahu, kurang memahami. Tetapi lihat bahwa semua panggilan itu adalah tantangan bagi kita untuk berkembang. Bukan untuk membuat kita, udahlah, hindarin aja, jauhin aja. Daripada sulit-sulit, hidup ini sudah sulit, kenapa cari kesulitan? Kalau bisa gampang, kenapa harus sulit? Nah ini istilah-istilah sekarang yang menyedihkan. Apalagi bapak-bapak itu selalu sharingnya kepada saya, Romo dengan istri mah gak perlu diajak diskusi. Ngapain? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin juga marah, ngamuk. Setelah minta izin, masih minta maaf lagi. Udahlah. Babat habis dulu baru, sorry, gitu ya. Lupa. Selesai dengan lupa. Gila. Iya. Putri, mana Putri? Nah, orang yang melihat tantangan sebagai hambatan selalu akhirnya apa? Akan mengumpulkan hal-hal yang membuat segalanya percuma. Segalanya mustahil. Semuanya tidak mungkin. Gak bisa. Jadi people of fears ini cenderung melihat apa? Melihat info-info yang membuat mereka membangun kepercayaan jelek ini semakin kuat, semakin benar. Tuh kan gak bisa, tuh kan gak mungkin, tuh kan percuma. Nah, di sana. Maka bahkan mereka pun menolak iman, harapan, dan pandangan positif dari orang lain tadi. Jadi si Kaleb dengan Yosua sudah mengatakan bisa kita, tetapi yang lain gak mungkin, berat banget. Gitu. Sehingga kata tidak mungkin ini yang lebih dominan. Kan lebih gampang kita mendukung orang yang negatif toh daripada orang yang positif. Kita lebih senang kalau ya kan kalau ada usul. Bagaimana kalau persekutuan doa ini kita akan buat malam penyegaran rohani? Oke, setuju. Siapa ketuanya? Ya karena kamu yang ngomong, ya kamu ketuanya. Itu akibatnya apa? Ngapain gua ngomong? Pasti ke gua lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi, semuanya tidak mau seperti Kaleb, tidak mau seperti Yosua. Beresiko. Kita lebih senang menjadi orang-orang yang main di aman-aman aja.